Boleh. Namanya siapa, asal dari mana? Nama saya Indar Diansah, asal saya Bekasi. Perkenalkan, nama saya Julian Tunjung Sidarta. Saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Mas, siapa nih panggilannya? Mas Tunjung. Nama saya Ozi, saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Nama saya Abdul Rahman, saya domisilinya di Jayapura, Papua. Dari Papua, Mas? Iya, benar. Jauh sekali ya? Iya. Dapat info tentang kursus di LPK Kuantum dari mana, Mas? Dari Facebook. Dari Facebook? Iya. Scroll-scroll gitu Ya, kan? scroll cari tentang teknisi HP yang berkompeten kemana, nah, dapat ketemu lah. Saya dapat infonya dari Facebook. Karena kita lagi scroll-scroll, ada nih kuantum, mana coba kita klik. Jadi sebelumnya pertama kali saya kenal LPK Kuantum itu pada saat mau belajar kursus online. Setelah saya selesaikan kursus online, saya rasa masih agak kurang nih. Jadi saya bergabunglah di sini di kursus offline-nya. Oh, berarti Mas Abdul ini sebetulnya sebelumnya sudah pernah belajar di LPK Kuantum tapi yang online ya, Mas ya? Iya, benar. Terus ini versi upgrade ke offline-nya ya? Iya, supaya lebih memperdalami lagi. Kalau saya dari bos saya, Mas, karena saya masih ikut kerja sama bos. Bos saya kebetulan kenal sama alumni yang dari sini. Oh, jadi dari alumni dulu, terus dapat info dari bos, terus kemudian gabung di LPK Kuantum ya? Iya, Mas. Belajar di sini kegiatan sehari-hari apa, Mas? Saya kegiatan sehari ngajar di salah satu SMK swasta di Nganjuk, dekat saya. Oh, jadi Mas Tunjung ini seorang guru ya? Iya, iya. Berarti ini dalam masa cutikah atau seperti apa? Masa libur. Masa libur Ya, ya? setelah ujian akhir semester Hmm. ada libur panjang, saya pergunakan waktu sebaik mungkin untuk mengupgrade skill dan kemampuan saya di bidang ini. Sangat menginspirasi sekali nih Mas Tunjung. Jadi gunakan waktu liburan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Betul sekali. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang reparasi HP, Mas? Kalau untuk belajar paling cuman basic-basicnya doang yang kita tahu. Kalau untuk kedalamnya kita belum tahu. Saya sudah belajar servis sudah 2 bulanan, cuman masih servis yang mudah, Mas, yang basic-basic. Ya, sebelumnya tuh saya belajar otodidak ya, bongkar-bongkar HP di rumah. Ya, kedepannya ingin meningkatkan kemampuan tentang teknisi HP gitu. Oke. Sebelumnya sudah pernah, tapi kita hanya terjun pada basic-basicnya saja seperti ganti LCD. Beda halnya dengan di sini. Kalau di sini kita sudah bisa mempelajari tentang mesin-mesinnya, baik itu pengenalan komponen pasif dan aktifnya, sampai ke dalam-dalamnya. Terus apa nih, Mas? Ilmu-ilmu yang didapat selama belajar di LPK Kuantum? Ya, selama belajar di LPK Kuantum saya tuh lebih memahami dan lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lebih mengerti lagi tentang teknisi HP itu yang sesuai kompeten itu apa, di mana gitu. Terus apa nih, Mas, bedanya Mas saat belajar selama 2 bulan tadi sama pembelajaran di LPK Kuantum ini, Mas? Wah, sangat berbeda, Mas. Karena di sini memang belajar mulai dari nol, dikenalin sama mesin-mesin, komponen-komponen mesin yang tadinya saya nggak paham. Selama belajar di sini ya jadi sedikit-sedikit mulai paham tentang mesin-mesin. Terus selama belajar di kelas offline ini apa yang didapatkan, Mas? Selama belajar di kelas offline ini mungkin secara langsung jelas beda ya dengan kelas online. Kalau kelas online kan kita hanya menonton, tapi kalau kelas offline kita bisa langsung praktek. Dan sini benar sesuai spesifikasi yang diberikan, bahwa kita di sini 70% praktek, 30% materi. Jadi lebih nyaman. Yang saya dapat sih belajar di sini ilmunya dan juga cara ngajarinnya aman, slow, juga enak juga, gampang dimasukin ke otak juga. Boleh sebutkan satu pelajaran yang paling Mas ingat sampai sekarang, Mas, saat belajar di kelas offline? Pelajaran yang paling saya ingat adalah cara penggunaan alat-alat, baik itu multitester, terus power supply. Yang sebelumnya saya sebenarnya buta dengan alat-alat itu, tapi di sini semua terbuka luas. Oke, Mas.
Boleh ceritain Mas, suasana belajar di LPK Kuantum itu seperti apa? Suasana ya dari instrukturnya menjelaskan sangat jelas, detail. Kita nggak tahu apa yang kita belum tahu tentang mesin, boleh ditanyakan, pasti langsung dijawab sama instrukturnya. Oke. Suasana sih ya enak-enak, juga yang ngajarinnya enak juga, selalu gampang dipaham, juga gampang diserapin lah ke otak. Setelah selesai belajar di LPK Kuantum, ada rencana apa Mas? Untuk saat ini saya sudah memiliki konter, jadi untuk setelah pulang dari sini saya akan membenahi konter saya untuk lebih maju lagi dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di sini. Apa Mas harapan untuk LPK Kuantum ke depannya? Harapan kedepannya lebih baik dari sekarang dan lebih maju. Harapannya ya tetap berdiri kokoh, semakin maju. Pokoknya LPK Kuantum sangat luar biasa. Untuk harapan untuk Kuantum kedepannya semoga makin banyak yang mau belajar tentang HP, tentang mesin-mesinnya atau tentang apa. Karena kan di zaman sekarang kan orang-orang kan kalau bangun tidur pasti yang dicek HP. Apalagi kalau HP rusak pasti kan dia kelabekan kalau nggak ada HP. Nah makanya kita untuk mencobalah kita hal baru mempelajari tentang HP. Kalau untuk saya sih, saya berharap LPK Kuantum itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Baik itu dalam sisi peralatannya mungkin yang kita dikenalkan dari alat-alat yang paling sederhana, supaya pada saat kita keluar dari sini tuh nggak bisa menyalakan alat gitu. Dan sebenarnya di sini sudah bagus sekali karena kita di sini diajarkan untuk menggunakan alat yang paling sederhana, supaya pada saat kita keluar kita nggak akan menyalakan alat. Mas, setelah selesai kurs di LPK Kuantum, ada rencana ke depan seperti apa? Kalau untuk rencana ke depan sih saya pasti ikut bos untuk apa konternya biar ada teknisi juga, karena kan kita juga butuh teknisi untuk membenerin HP. Oke, berarti Mas Indra ini bekerja di counter service HP juga ya? Iya betul. Boleh nih Mas kasih rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar tentang teknisi handphone tapi mereka masih bingung, masih ragu, boleh Mas? Siap. Ya, bagi rekan-rekan yang hanya belajar otodidak sama seperti saya, lebih baik itu mengupgrade skill kalian dengan mengikuti kelas offline. Itu akan lebih memahami lagi tentang teknisi HP yang sebenarnya. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang berada di luar dari kota ini bisa datang ke sini untuk belajar. Kenapa saya bilang saya rekomendasikan untuk datang ke sini? Karena saya sendiri jauh-jauh dari Papua datang ke Semarang sini dan saya mendapat banyak ilmunya. Dan teman-teman gak usah ragu, gak usah khawatir teman-teman keluarin biaya untuk kursus, karena itu semua akan kembali dengan cepat. Dimana ketika kita belajar tentang perkonteran, tentang servis HP, itu uang yang kita keluarkan untuk biaya kursusnya itu nggak ngaruh. Jadi itu akan cepat kembali lagi ke kita. Gitu. Oke. Ya kalau bisa jangan ragu untuk ikut pelatihan LPK Kuantum di sini, karena pelatihan 10 hari dibimbing mulai dari 0 sampai bisa. Setelah itu langsung dapat sertifikat. Terus dapat pengalaman belajar yang oke juga Mas ya? Sangat oke Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Rozi. Oke Mas, terima kasih. Tuh. Paling aku simpel-simpel Mas. Iya, nggak apa-apa. Gayanya beda-beda nggak apa-apa, nggak lihat mikroskop semua. Jadi sepedenya aja. Di jurusan Sepeda motor. otomotif ya, Teknik bisnis sepeda motor. teknik bisnis. Iya. Bisnis. Iya.